Pendidik sekaligus pendeta Dr. Simon Stefanus Baitanu mengakui prihatin dengan infrastruktur pendidikan di NTT, terutama yang jauh dari perkotaan. Yang pertama, saya melihat bahwa pendidikan di NTT ini perlu diperhatikan secara serius, karena kita sebagai hamba Tuhan dan juga kita aktivis pelayan di lapangan, kita melihat langsung ke lapangan ya. Kalau misalnya di kota-kota sih saya pikir sudah cukuplah pendidikan itu. Tapi kalau kita masuk sampai ke kecamatan, masuk sampai ke pedalaman di NTT, khusus yang pernah saya tahu itu di Kecamatan Amfuang Tengah itu, Kabupaten Kupang, itu sangat prihatin sekali. Yang pertama dari infrastruktur ya, itu gedung-gedung sekolah itu sangat prihatin. Lalu jalan menuju ke sekolah itu juga rusak-rusak. Itu dari sisi infrastruktur. Lalu misalnya dari sisi pelayanan kepada anak-anak, saya lihat bahwa di sana gurunya juga kurang sekali. Bahkan ada di situ ada sekolah Gemit ya di Bitobe, sekolah Gemit di Bitobe itu. Saya lihat bahwa gurunya hanya 1 atau 2 di situ, dan itu sangat prihatin sekali. Ia mengambil contoh soal infrastruktur di beberapa sekolah di Kecamatan Amfuang, Kabupaten Kupang. Setiap hari sejumlah siswa harus berjalan kaki pergi pulang sejauh belasan kilometer. Saat mereka sampai di rumah, hampir tidak ada waktu untuk mendalami pelajaran yang mereka terima di sekolah. Selain karena lelah, juga harus membantu pekerjaan orang tua. Yang selanjutnya soal sekolah menengah itu juga sangat prihatin. Saya tidak bisa bayangkan ya, misalnya dia berangkat dari Naitoko ya, dari Naitoko itu di desa Bitobe, itu agak desa di Legong begitu. Masih di tempat yang sama. Itu anak-anak berangkat pagi ke sekolah jam 5 begitu ya. Jam 5. Lalu mereka sampai di sana harus sekitar jam 7 atau jam 8 harus sampai di sekolah. Perjalanan begitu jauh, ada sekitar 10 sampai belasan kilo itu. Dan itu mereka jalan kaki. Lalu mereka harus sekolah sampai dengan jam 1. Nah, selesai sekolah jam 1 itu mereka kembali lagi ke kampung itu dengan jalan kaki juga. Yang saya tidak bayangkan adalah bekal apa yang mereka harus bawa. Lalu di sana apakah ada makan atau minum, kita juga nggak tahu gitu. Ke tempat itu, ke desa itu, lalu sampai di cabang ya, itu di sana istilahnya cabang. Jadi masuk ke sekolahan itu, sekolahan SMA yang ada di ibu kota kecamatan di Amfuang Tengah itu. Lalu anak-anak baru keluar sekolah. Nah, itu posisinya pada waktu itu hujan. Lalu kami dengan pick up lewat, lalu saya tanya, ini anak-anak baru keluar sekolah, mereka kemana? Lalu mereka jawab, mereka akan kembali ke kampung. Dalam hati saya kasihan. Berangkat mereka mungkin dengan bekal hanya ubi sepotong, ataupun nasi juga mungkin nasi ya segenggam atau apa. Lalu mereka selesai sekolah, mereka harus jalan kaki. Saya lihat mereka lari-lari dengan kondisi hujan. Lalu yang saya nggak bayangkan sampai di rumah jam berapa, lalu mereka istirahat jam berapa,
Lalu kapan mereka mau belajar? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan khusus ya. Kenapa mereka tidak memilih, misalnya untuk anak SMA, tidak memilih tinggal aja di samping sekolah? Apakah memang tidak ada fasilitas yang tersedia di sana? Oh ya, jadi dari informasi yang saya dapat, memang di sekolah tidak ada program untuk kayak asrama atau penginapan, tidak ada di sekolah. Tetapi ada sebagian keluarga-keluarga yang menitipkan anak-anak mereka di rumah-rumah orang-orang yang ada di sekitar sekolah situ. Jadi mungkin ada jarak 1-2 kilo dari situ, mereka titipkan anak-anak mereka di situ. Mereka belajar dari hari Senin dan hari Sabtu baru kembali ke kampung, ke rumah mereka. Mungkin mereka hanya ambil bekal, terus hari Minggu mungkin juga kembali ke situ. Tapi itu tidak semuanya, itu hanya 1-2 orang, dan itu mungkin juga yang diizinkan oleh keluarga atau oleh orang tuanya. Dan mungkin juga ada kesepakatan, atau mungkin itu famili mereka atau keluarga mereka, sehingga mereka mempercayakan anak mereka untuk tinggal di situ, atau mereka juga bisa menerima itu karena mereka masih famili. Tapi yang tidak punya famili di situ, ya mereka pilih untuk PP jalan kaki. Dan saya pikir ini kasihan sekali.